Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Yang rasa syukur itu kita wujud nyatakan dan kita buktikan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah hakikat takwa. Termasuk pada siang hari yang penuh berkah ini, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kita, melapangkan hati kita untuk hadir memenuhi undangannya di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau, dikumpulkan bersama beliau dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini merupakan peringatan kepada kita umatnya untuk bersegera memperbanyak amal-amal sholih, untuk bersegera mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Karena apa? Karena situasi itu adalah situasi yang sangat membahayakan. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sittan." Bersegeralah engkau melakukan amal kebaikan-kebaikan sebelum datang 6 situasi yang merupakan situasi membahayakan. Imaratan sufaha wa kasratas surat wa bai'al hukmi wastifafan bidammi wa qati'atar rahim wa nasya'an yattahidunal qur'ana mazamira yuqaddimuna ahadahum liyughayyihum kana aqallahum fikhan. Rawahu Tabrani. 6 situasi tersebut adalah yang pertama, ketika kita berada pada situasi di mana ketika itu imaratus sufaha, kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh, kata Rasulullah. Ini situasi yang menjadikan kita harus segera mempercepat pendekatan diri kita kepada Allah. Pemimpin yang bodoh di sini adalah pemimpin yang mereka itu mengambil kepemimpinan bukan dengan dasar untuk menegakkan keadilan. Pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang memandang satu kekuasaan sebagai fasilitas dan prioritas untuk urusan dunianya, bukan terbayang tanggung jawab dan amanah yang ada di dalamnya. Sehingga dengan kepemimpinan yang seperti ini, bersiap-siaplah kita berada pada situasi yang sangat mengerikan. Keadilan tidak ditegakkan, di mana ketika itu rakyat ini akan menjadi korban dari kebodohan pemimpin-pemimpin yang seperti ini.
Maka para jamaah rahimakumullah, hendaklah kita perhatikan hadis Nabi ini, sehingga dengan demikian ini akan bisa jadi pegangan kita untuk bisa selamat dalam situasi yang seperti itu. Kalau kita menengok ke belakang, di mana kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabat tentunya, itu adalah kepemimpinan yang merupakan kepemimpinan yang berdiri di atas dasar keadilan, sehingga akan menjadikan rakyatnya itu makmur. Tetapi ketika kepemimpinan itu sudah direbut, kepemimpinan itu sudah diminta, bahkan dengan menghalalkan segala cara, inilah yang menjadi awal kerusakan. Yang kedua, dan ini adalah rentetan dari yang pertama, ketika kepemimpinan itu sudah di tangan orang-orang yang bodoh, kepemimpinan itu sudah diambil dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka ketika itu akan banyak wakasratus syurat, banyak orang-orang yang menjilat pada pemimpinnya, banyak orang-orang yang mereka itu hanya mencari selamat untuk dirinya sendiri, sehingga pemimpin yang seperti ini akan diikuti oleh para penjilat-penjilat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun," nanti akan ada di mana ketika itu umatku berada pada zaman yang pemimpin mereka itu ru'asa'uhum kal asad. Pemimpin mereka itu akan berlaku seperti singa, otoriter. Dengan kekuasaannya dia itu akan menghalalkan segala cara. Kalau sudah seperti itu, mesti akan diikuti wauzara'uhum kal kilab. Maka orang-orang yang di sekitarnya, perdana menterinya, pendukung-pendukungnya itu kal kilab, kata Rasulullah, mereka itu seperti anjing. Anjing adalah binatang yang dia itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting yang memberi dia makan, yang memberi dia minuman, yang menjamin kehidupannya, itu dianggap orang yang benar. Dan yang lebih mengerikan lagi, kata Rasulullah ketika itu, wa kasirun nas yauma idzin kal aghnam, ketika itu sebagian besar manusia itu bermental seperti binatang. Suara bisa dibeli dengan harga yang hanya sekian ribu rupiah bahkan. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di situasi yang seperti ini. Yang ketiga, ketika situasi sudah dipimpin pemimpin yang bodoh, diikuti oleh para penjilat, maka ketika itu akan berurutan wabai al-hukmi, hukum akan bisa diperjualbelikan. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, yang penting ada uangnya. Ketika hukum sudah tidak bisa ditegakkan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, dan ayat ini selalu dibaca khatib dalam setiap khutbah Jumatnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan keadilan dan berdiri di atas kebaikan. Wa yanha 'anil fakhsya, dan melarang kita berbuat keji, wal munkar, dan perbuatan yang munkar, wal bagh, dan perbuatan yang berlebih-lebihan. Maka ketika hukum sudah bisa diperjualbelikan, naudzubillah min dzalik, kita akan jauh dari yang namanya keadilan. Yang keempat, situasi yang membahayakan itu, kata Rasulullah, adalah wastihfafan bidam. Ketika itu akan terjadi banyak pertumpahan darah. Bisa kita artikan secara makna yang hakiki, banyak pembunuhan, nyawa orang akan menjadi murah. Tetapi juga bisa kita artikan secara majazi. Sekarang ini banyak orang yang saling membunuh karakter orang lain dengan berita-berita yang hoax, dengan berita-berita yang palsu. Dan orang tidak takut untuk itu, dan mereka tidak berpikir bagaimana pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah waqati'atur rahim. Ketika itu akan terjadi banyak pertengkaran, terputusnya silaturahim. Mungkin gara-gara beda pilihan, akhirnya tidak saling menyapa. Mungkin hanya gara-gara diberi uang, karena dia merupakan tim ses, mungkin salah satu capres misalnya. Dia rela mengorbankan persaudaraannya, dia rela mengorbankan keyakinan dan ideologinya
dia rela mengorbankan hati nuraninya. Naudzubillah min dzalik. Dan zaman ini ada menurut Rasulullah, dan ini yang dahulu adalah Kanjeng Nabi. Ketika sudah situasi kayak begitu, akan terjadi silaturahim yang terputus. Yang terakhir, wanasaan yattakhidun al-Quran ay qiraatihi majamirah. Ketika itu generasi mudanya, mereka itu mulai lari dari Al-Quran. Mereka tidak bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, karena mereka sudah teracuni dengan budaya-budaya yang jauh dari Al-Quran. Maka setiap orang tua yang mempunyai anak usia-usia muda hendaknya sekarang ini mulai mengembalikan mereka kepada generasi-generasi yang Qur'ani, menjadikan mereka generasi-generasi yang robbani, sehingga akan terselamatkan dari fitnah akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari fitnah akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diringankan untuk melakukan amal salih dan dijauhkan dari keburukan-keburukan fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi anak-anak kita, generasi-generasi muda kita dari fitnah akhir zaman ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita bersama. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma salimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma salimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur
إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون